Halo, assalamualaikum sahabat semuanya. Bertemu lagi di channel saya, Miss Elia Ayu. Kali ini saya akan membahas tentang aturan terbaru gaji dan tunjangan P3K. Gaji dan tunjangan P3K diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 tentang cara pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Komponen gaji dan tunjangan pokok P3K yang pertama meliputi gaji pokok tentunya ya, tunjangan istri atau suami yaitu 10% dari gaji pokok, tunjangan anak masing-masing 2% dari gaji pokok, maksimal 2 anak ya teman-teman yang bisa dibayarkan oleh pemerintah. Tunjangan beras atau pangan sebesar 10 kg per orang atau per jiwa dalam jumlah keluarga inti, tunjangan fungsional, tunjangan jaminan kompensasi kerja atau JKK, dan tunjangan jaminan kesehatan masyarakat atau JKM. Tunjangan khusus Provinsi Papua, tunjangan daerah terpencil atau 3T, tunjangan sertifikasi untuk guru yaitu 1 kali gaji pokok yang dibayarkan tiap triwulan. Serta yang terakhir yaitu tunjangan kinerja daerah atau TPP. Masing-masing daerah berbeda ya karena anggaran ini bersumber dari dana APBD. Gaji pokok dari P3K terdiri dari golongan 9 yaitu kalau kalian berijazah sarjana S1 yaitu sebesar 2.665.500. Jika kalian berijazah S2 berarti kalian masuk ke dalam golongan 10. Dan jika kalian berijazah SMA, kalian masuk di golongan 5. Begitupun seterusnya, golongan 6, D1, golongan 7, D2, dan golongan 8, D3. Di samping gaji pokok, tentunya para ASN juga akan mendapatkan potongan gaji yang bersumber dari BPH Pasal 21, iuran BPJS, dan iuran jaminan hari tua. Kapan gaji P3K ini akan dibayarkan? Yaitu setelah perjanjian kerja ditandatangani. Yang kedua, setelah surat keputusan atau SK pengangkatan kalian diterbitkan. Yang ketiga, setelah P3K melaksanakan tugas yang diterbitkan dengan SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas. Nah, berikut akan saya berikan contoh ya teman-teman tentang cara menghitung gaji. Ini misalnya kalian sudah punya istri atau punya suami dan punya 1 anak. Contohnya begini, gaji pokok kalian kan golongan 9 ya, ini khusus S1. Gaji pokoknya yaitu 2.966.500. Tunjangan istri atau suami sebesar 296.650 yaitu 10% dari gaji kalian. Berikutnya tunjangan anak yaitu 59.330 yaitu sebesar 2% dari gaji kalian. Tunjangan beras, ini misalnya 3 orang ya, suami, istri, dan anak, jadi dapat 30 kilo. Namun teman-teman tidak dibayarkan dalam bentuk beras ya atau dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk nominal yaitu sekitar Rp217.260. Tunjangan fungsional, nah kita pasti dapat tunjangan fungsional namun yang besarannya biasanya berbeda. Biasanya sebesar Rp327.000. Iuran JKK dan JKM Rp28.000. Total dapat sekitar Rp3.894.000. Sehingga muncul gaji bersih sebesar Rp3.565.740. Ini khusus yang sudah beristri atau bersuami dan beranak 1 ya teman-teman. Kalau kalian yang masih bujangan atau yang masih sendiri tentunya gajinya akan lebih rendah dari ini dan potongannya juga akan lebih sedikit dari ini. Ya teman-teman, berbeda tiap orang karena tergantung dari jumlah keluarganya. Mengapa demikian? Karena kalian pasti tidak akan mendapatkan tunjangan istri atau suami dan tunjangan anak. Tunjangan berasnya pun akan dihitung per jiwa atau 10 kilo saja. Berikut tunjangan sertifikasi dan tunjangan kinerja daerah. Jadi teman-teman yang sudah lolos PPG dan sudah mendapat sertik atau sertifikat pendidik dapat mengajukan tunjangan sertifikasi sebesar 3 kali gaji pokok yang dipotong dengan pajak 5%. Misalnya nih gaji kalian bersihnya 1 bulan 3 juta. 3 kali gaji jadi 3 kali 3 juta yaitu 9 juta dipotong 5%-nya. Itu tunjangan sertifikasi kalian. Berikutnya tunjangan kinerja daerah atau besarannya berbeda ya tiap daerah tergantung APBD. Kalau di tempat saya kebetulan pegawai negeri yang non-sertifikasi atau belum bersertifikasi masih berhak mendapatkan yang namanya tunjangan kinerja sebesar sekitar 500.000 sekian teman-teman, tergantung kehadiran kita. Kalau kita hadirnya dalam 1 bulan itu kurang, itu juga akan mempengaruhi nominalnya si tunjangan itu sendiri. Dan untuk memperolehnya pun tidak berdasarkan tanpa syarat ya teman-teman, kita harus mengisi EKIN atau e-kinerja tiap bulan yang itu merupakan
jurnal mengajar kita sehari-hari yang sudah difasilitasi oleh pemerintah dari dinas kota saya, di mana itu untuk memfasilitasi sebagai media kita memasukkan jurnal mengajar kita setiap hari di sebuah aplikasi yang itu nanti akan direkap setiap bulan dan dinilai oleh kepala sekolah, dan itu sebagai dasar munculnya nominal tunjangan kinerja. Dan guru-guru yang sudah sertifikasi tidak mendapatkan tunjangan ini teman-teman, karena sudah mendapatkan dari tunjangan sertifikasi yang 3 kali gaji tadi. Seberapa besar gaji seorang guru? Saya yakin seorang guru itu adalah orang yang hebat, orang pilihan, dan tidak mudah untuk menjalaninya. Karena setiap orang lain bisa mengajar, belum tentu bisa mendidik. Guru tak peduli seberapa besar jasamu, yang kuyakini surga kekal ada padamu. Penghargaan tertinggi untuk para guru berkejasamu, dunia ini tumbuh. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe serta dukung terus channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.